warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, sahabat-sahabat kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya di majelis kalam, boleh dong yang sudah hadir dari mana aja. Dan kalau tidak ada uzur, boleh silakan kita sama-sama on cam ya. Alhamdulillah. Seperti Ibu Hajah Emi dari Bekasi, Masya Allah. Ibu Elmi Faridah dari Lumajang, Alhamdulillah sehat ya Bun. Lamin sih. Siapa lagi yang hadir? Mana namanya? Baik, Ibu Maria, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Pasar hadir. Ibu Vivi hadir, Barakallah. Alhamdulillah. Insya Allah, ayah bunda, abang kakak semuanya hari ini, malam yang penuh dengan berkah ini akan dibersamai oleh Ustadz Dedi Irawan. Yang sapaan akrabnya itu adalah A.A. Dedi, Masya Allah. Beliau adalah guru kita semuanya yang insya Allah akan membersamai kita mengisi kajian temanya tentang keajaiban sedekah. Masya Allah. Nah, pernahkah kita, ayah bunda, memberi lalu Allah membalas dengan cara yang tak terduga? Kemudian pernahkah apabila kita bersedekah dan tiba-tiba hati kita merasa jauh lebih tenang? Nah, insya Allah sedekah ini bukan hanya memberi, tapi adalah jalan rahasia menuju pertolongan Allah, membuka pintu rezeki, dan menyembuhkan luka yang tak kasat mata. Insya Allah, Ayah Bunda, sesaat lagi kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum itu sayang sekali, kalau misalnya Ayah Bunda kita yang hadir di majelis kalam ini hanya 50 orang. Nah, barangkali ayah bunda, abang kakak yang punya grup banyak, yang memiliki ya kemampuan untuk share kajian ini lebih luas, silakan. Karena sayang sekali kalau misalnya hanya kita yang menyimak, hanya kita yang menuntut ilmu. Yuk, ayah bunda, abang kakak, kita share-share kembali link kajiannya supaya Allah memberikan hidayah hanya untuk kita, tetapi untuk saudara dan teman-teman kita di luar sana. Setuju ya, ya Bunda? Silahkan di-share-share dulu ya. Kami tunggu sekitar 1, 2, 3 menit. Silahkan. Di-share-share lagi ya di status WA. Jangan lupa kalau misalnya punya media sosial kita gunakan ya untuk kebaikan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita wafat terus kemudian media sosial kita bermanfaat, insya Allah akan menjadi salah satu saksi di yaumul akhir. Insya Allah. Baik, sudah share ya Bunda? Coba Rawamangun sudah share, Bu Vivi. Ibu Neni dari Manado sudah share. Alhamdulillah ya. Ibu Siti Aminah dari Wonosobo juga hadir, insya Allah. Bu Yanti Mulyati dari Bandung. Alhamdulillah, terima kasih sudah share ya. Siap. Baik, siapa lagi nih? Boleh Irgi lihat. Siapa lagi yang sudah share? Sudah Mas Irgi, Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Jazakillah khairan. Alhamdulillah ya, insya Allah. Terus di-share ya, disebarluaskan. Alhamdulillah ini juga sudah share. Ya, semoga satu orang yang ikut insya Allah akan menjadi keberkahan. Ya, kita tidak tahu ya hidayah itu masuk kepada siapa, tapi yang terpenting adalah kita ikut andil ya, menjadi wasilahnya, menjadi perantaranya. Ya, seperti yang Ustaz Dedi bilang waktu kemarin nih. Mau nggak jadi perantaranya? Insya Allah kita sama-sama ya, Ayah Bunda. Baik, Masya Allah, Barakallah Bunda Dewi. Alhamdulillah sudah share, terima kasih. Alhamdulillah Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya. Kalau misalnya sudah share, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kita sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah terus pilih kita di jalan dakwah ini. Jalan yang mulia, jalan yang tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Titipkanlah rezeki yang luas, yang barokah kepada kami ya Allah, yang halal, yang thayyib. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah ya Allah amal-amal baik kami, wakaf kami, sedekah kami, terimalah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya, kita sama-sama sudah berdoa. Mari kita coba sapa terlebih dahulu guru kita semuanya yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irgi sehat. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat dan insya Allah Masya Allah. bahagia apapun kondisinya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang Ustaz di Jakarta atau di mana? Lagi di Bekasi, ini baru Oh, sampai Masya Allah. di mana? Di rumah ya dari kantor PPA. Alhamdulillah langsung Zoom berkah-berkah insya Masya Allah. Allah. Ini kalau misalnya apa kalau fisik mungkin lelah ya Ustaz ya, tapi Ah, itu. terus semangat ngelihatnya itu jadi ke bawah semangat nih Ustaz, Masya Allah. Haha, itu yang kemarin Mas Alhamdulillah. Sony sampaikan kan di Zoom sebelumnya. Dari meaningless menjadi meaningful. Bagaimana kita memaknai apa yang dilakukan ya. Bukan tentang seberapa yang saya dapat, tapi ketika diartikan sebagai sarana perjuangan tentang seberapa besar yang bisa kita berikan buat orang lain. Insya Allah, ya lelahnya jadi nikmat, lelahnya jadi lillah, dan mudah-mudahan jadi ibadah, insya Allah. Begitu juga teman-teman nih. Ini Amin ya juga Allah. sama nih Satirgi. Nggak mudah hadir Zoom malam-malam terus gitu ya. Betul Pulang Ustaz. kerja, ya mau istirahat, habis ngurus anak, jemput sekolah. Tapi yang duduk di depan layar ini juga nggak kalah hebat perjuangannya. Masya Allah. Mudah-mudahan juga niat baiknya ya, duduknya teman-teman, ya jadi ibadah juga, jadi amal soleh Amin yang ya bisa Allah. mengundang kebaikan buat kita semua. Karena ya kita cuma nyari amal soleh lah dalam hidup ini ya, bukan yang lain. Nanti rezeki mengikut, amal solehnya banyak, nanti rezekinya banyak. Gitu. Masya Allah. Bismillah, Bismillah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ini pembuka yang luar biasa dengan tema Insya Allah yang akan bahas pada malam hari ini adalah keajaiban sedekah. Nah, Ya, sebelum Masya kita Allah. mulai, insya Allah ya Bunda semuanya, guru kita sudah siap. Insya Allah sudah siap ya Ustaz Dedi. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan lepas Alhamdulillah. bingung. Alhamdulillah sudah siap. Baik. Alhamdulillah terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya Bunda terima kasih sebelumnya ya. Ini dua jempol barangkali. Masya Allah. Ayah Bunda hebat apa meluangkan waktunya ya sama-sama ini berjuang nih. Baik Ayah Bunda, tanpa memperpanjang kalam, mari kita sama-sama mengawali perkahan di pertemuan pada malam hari ini dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Gurunda Kak Ustadi kami persilahkan sepenuhnya. Silakan Ustaz. Kita cek sound dulu. Bismillah sambil share screen. Mana ya? Ini dia. Share sound. Dicoba dulu soundnya, suaranya. Teman-teman, aman segini? Cukup? Ustadz Irgi, boleh di kolom chat juga, teman-teman ya. Alhamdulillah cukup Ustaz. Cukup ya, Alhamdulillah. Baik, teman-teman, saya awali lagi pertemuan hari ini dengan salam terbaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat semua yang hadir malam ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dari mana aja nih? Dari Gresik sudah hadir, Masya Allah. Dari mana lagi? Bekasi, Bu Haji Emi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Dari Gorontalo, Masya Allah, Bu Susilia. Dari Makassar. Dari mana lagi? Saling sapa ya, Tangerang, Pak Samsudin. Masya Allah. Dari Tuban. Kemarin baru kelas Tuban ya. Alhamdulillah. Lamongan hadir. Banyuwangi. Masya Allah. Pemalang. Depok. Oh, Tegal. Nah, Insya Allah. Tegal juga kemarin baru dari Tegal nih pekan lalu. Ke pantai. Banjarnegara, Purwokerto, Bukit Tinggi. Masya Allah. Solo juga hadir Pekanbaru. Alhamdulillah, makasih teman-teman ya atas responnya. Maria Ulfa Pemalang hadir, Masya Allah. Insya Allah pekan ini saya ada agenda ke Pemalang lagi nih. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya bareng teman-teman. Payakumbuh, Alhamdulillah, Masya Allah. Yang sudah on cam ada dari Bekasi, Bu Haji Emi sudah on cam. Terima kasih, Masya Allah. Semangatnya luar biasa nih beliau nih. Sehat selalu ya, Bu Emi. Bu Siti Aminah juga dari Wonosobo sudah hadir, Masya Allah. Bu Titin juga sudah on cam. Ya, Bu Bekti juga, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bu Elmi juga sudah hadir. Bu Yanti juga, Masya Allah. Yang sedang beraktivitas juga kita doakan ya. Mudah-mudahan aktivitasnya malam ini dimudahkan oleh Allah. Yang sedang mencari rizki, mudah-mudahan dikaruniakan rizki yang halal, yang berkah berlimpah. Yang sedang dalam perjalanan juga mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat sampai di tujuan dan bisa kumpul lagi ya bareng keluarga tercinta. Siap, nggak apa-apa ya, off cam. Yang penting hatinya betul-betul diniatkan teman-teman. Mau on cam, mau off cam ya. Ayo hatinya diniatkan bahwa hadirnya kita hari ini niatkan karena Allah saja. Biar apa-apa yang kita lakukan jadi ibadah. Mungkin materi hari ini ya udah sering dengar ya teman-teman tentang sedekah. Apa sih keutamaan sedekah? Saya yakin materi hari ini sebenarnya sudah sering eh, teman-teman dapatkan dari guru-guru yang lain. Tapi insya Allah ketika diniatkan karena Allah, kita pengen cari hidayah, cari petunjuk dari Allah, selalu ada hal yang baru yang pasti kita dapatkan ketika kita benar-benar sungguh-sungguh belajar karena Allah. Maka lagi-lagi ini juga pesan buat yang bicara ya, kita coba setting hati kita ya Rob, apapun yang hamba lakukan hari ini hamba niatkan karena Engkau saja. Mudah-mudahan Kau ridha ya Allah, dan jadikan ya Allah duduknya kami di majelis ilmu ini menjadi wasilah Kau ampuni dosa-dosa kami. Jadikan ya Allah duduknya kami di majelis ilmu ini menjadi wasilah pertolongan-Mu ya Allah untuk setiap kesulitan-kesulitan kami. Semoga Kau ridha ya Allah dengan apa yang kami lakukan hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yuk senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini Allah terus mencurahkan begitu banyak karunia-Nya, begitu banyak nikmat-Nya untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat beramal soleh, beraktivitas, termasuk juga teman-teman nikmat kita malam ini dikumpulkan di agenda yang baik, bertemu dengan orang-orang baik. Ini juga karunia dari Allah. Dan betul tadi kata Ustadz Irgi, tidak semua orang
ya teman-teman, tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Ada seorang ulama pernah berpesan, salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya adalah ketika hambanya punya niat baik, Allah mudahkan. Ya. Jadi ketika kita punya niat baik, tiba-tiba Allah mudahin sampai niat baik itu bisa terwujud, bisa dilaksanakan. Itu bukti, itu tanda Allah ridho dengan niat baiknya dan Allah sayang sama hambanya. Karena Allah kepingin hambanya punya amal soleh di hari itu. Misal teman-teman udah ada rencana, besok pagi mau nganterin anak ke sekolahan. Itu niat baik tuh. Dan kemudian besok, alhamdulillah, dibangunin sama Allah dari tidurnya, dikasih sehat, dan bisa antar anak sekolah. Teman-teman, kira-kira itu miracle bukan? Banyak orang yang nggak, apa ya, mungkin bukan nggak merasa ya, mungkin terlupa bahwa ngantar anak ke sekolah itu miracle, keajaiban, pertolongan Allah, tanda cinta Allah yang nggak semua orang bisa dapatkan. Ya. Tapi kita seringkali lupa mensyukuri itu, teman-teman. Karena apa? Karena kita lebih sering cari yang belum ada, sedangkan yang sudah ada seringkali lupa disyukuri. Maka, teman-teman, ya, yuk perbanyak syukur. Apapun kondisinya, banyakin syukur. Pasti yang terbaik. Dan ketika kita bisa bersyukur, nanti janji Allah berlaku. Ya, ketika kita bersyukur, Allah akan terus tambah nikmatnya, Allah tambah karunia-Nya. Dan nikmat dari Allah itu luas, teman-teman. Luas banget. Selesainya masalah, adanya jalan keluar dari setiap kesulitan, terwujudnya doa-doa, itu karunia dari Allah. Yang bisa jadi. Itu hadir wasilah kita selalu bersyukur. Selalu bisa melihat sisi baik dari setiap kondisi yang kita sedang hadapi hari ini. Ya, yuk kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah, makasih sepanjang hari Jumat ini hamba bisa beraktivitas dengan lancar. Makasih ya Allah, Alhamdulillah tadi masih bisa kumpul sama keluarga, bisa sholat di masjid, bisa bersedekah di Jumat yang penuh keberkahan ini. Masya Allah. Bahkan teman-teman saya ngelihat tadi di status Facebook, terharu saya luar biasa dengan alumni-alumni keluarga besar komunitas PPA di seluruh Indonesia. Semua berjuang merayu Allah dengan apa? Dengan gerakan Jumat Berkah. Ya, mereka rela sedekah tiap Jumat, bukan hanya sedekah harta, sedekah pikiran, sedekah tenaga. Dia buka warung makan gratis, dia siap masak, bagi-bagi nasi bungkus keliling daerahnya, Masya Allah. Ya, teman-teman semua, pertanyaannya kenapa sih kok banyak orang yang rela berlelah-lelah ngabisin duitnya di jalan kebaikan? Gitu ya teman-teman, kok ada gitu? Kalau kita nggak tahu keutamaannya, kalau kita nggak tahu kebaikan di balik sedekah itu, maka nggak heran sedekah nggak jadi favorit. Sedekah ini nggak jadi kebiasaan yang penting buat kita. Kenapa? Ya biasa saja Mas Dedi. Tapi teman-teman kebayang nggak kalau kita paham kebaikan di balik sedekah itu, Masya Allah, luar biasa besar, bisa jadi teman-teman setelah ini akan gemar bersedekah. Dan bukan hanya bersedekah sendiri, tapi juga mengajak sebanyak mungkin orang untuk ikut bersedekah. Ya, kalau saya bilangnya ini jajan amal. Kalau kita jajan es tiap hari bisa, ya jajan apa lagi? Jajan bakso tiap hari bisa. Masa iya sih jajan amal nggak bisa? Betul nggak Bapak Ibu? Dan sedekah ini nggak perlu banyak kok. Teman-teman, ya sama lah kayak beli es. Mau 2.000, mau 5.000, nggak masalah. Buat Allah nggak penting nilainya. Yang penting apa? Keikhlasannya dan istiqomahnya, teman-teman. Masya Allah. Ya percuma banyak kalau itu juga ria, pengen dilihat orang. Percuma banyak kalau nggak ikhlas. Mendingan dikit-dikit, ikhlas, rutin, bantuin orang, ya teman-teman. Dan saking sepentingnya sedekah ini, teman-teman, ada seorang ulama, di mana ia adalah seorang ahli tahajud.
ahli tahajud. Puluhan tahun tahajud terus, nggak pernah lewat tiap malam. Sampai di suatu malam, dia pengen ngambil wudhu ke sumur. Tiba-tiba di dekat sumur ada sesosok bayangan, terlihat seperti manusia. Kemudian dihampiri dan disapa. Ternyata yang berdiri di dekat sumur itu bukan manusia. Itu adalah malaikat. Malaikat pencatat orang-orang soleh, pencatat amal-amal soleh. Setelah orang ini, ulama ini tahu yang duduk di situ adalah malaikat, dia bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di buku itu?" Buku catatan orang-orang soleh. Dicari sama malaikatnya, dicari halaman demi halaman dibuka. Sampai halaman terakhir, ternyata tidak ditemukan nama ulama ini. Padahal dia adalah ahli tahajud. Nggak pernah bolong tahajudnya, Masya Allah. Sampai penasaran, ulama ini bilang, "Wahai malaikat, coba dicek sekali lagi, barangkali kelewatan." Dicari lagi sama malaikat di bukunya. Tetap nggak ada. Kemudian ulama ini bertanya, "Wahai malaikat, apakah aku kurang soleh? Kenapa aku nggak ada namanya di buku itu?" Dan malaikat menjelaskan, "Wahai hamba Allah, ketika aku ingin menulis namamu, aku tahu kamu udah beribadah, udah tahajud tiap malam. Tapi ketika aku ingin menulis namamu di buku ini, Allah menahan. Allah yang nahan. Kenapa? Karena engkau hanya soleh untuk dirimu sendiri. Engkau rajin tahajud, tapi engkau nggak pernah melihat orang-orang di sekitarmu. Ada yang kelaparan, ada yang kesusahan. Engkau cuek, engkau nggak bantuin dia. Engkau sibuk aja ibadah dengan diri sendiri. Memang kau soleh, tapi solehmu untuk dirimu sendiri. Dan amalmu nggak bisa saya catat di sini. Kenapa? Karena kau cuek sama tetangga yang lagi lapar tuh di sebelah. Dan keesokannya ulama ini bertobat kepada Allah. Ya, bertobat, beristighfar, dan kemudian dia merubah hidupnya. Yang tadinya hidup soleh untuk diri sendiri, dia juga rubah, dibiasakan bukan hanya memperbanyak ibadah yang hubungannya kepada Allah, tapi juga dia memperbanyak bermanfaat, berbuat baik kepada orang lain, berbanyak sedekah. Dan akhirnya Bapak Ibu, ya, ini menjadi pesan buat kita semua. Jangan-jangan hari ini kita lupa ya berbuat baik kepada sesama. Kita sibuk aja ngurusin diri sendiri. Tapi kita lupa gimana caranya biar Allah jatuh cinta. Teman-teman, mau Allah jatuh cinta sama kita? Mau nggak dicintai sama Allah? Ternyata caranya gampang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak manfaatnya. Saya ulangin teman-teman. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak manfaatnya. Masya Allah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membebaskan kesulitan saudaranya, membebaskan hutang-hutangnya, membebaskan dari kelaparannya. Dan di kalimat akhirnya di hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih senang keluar bersama saudara-saudaraku yang lain untuk bantuin saudara-saudara yang lain ketimbang. Ya, ada yang bocor. Ya, aku lebih senang keluar bersama saudara-saudaraku untuk bantu saudara-saudara yang lain. Lebih senang keluar dibanding berdiam diri di Masjid Nabawi sebulan penuh. Allah. Teman-teman, ini Rasulullah nih yang mengatakan. Kita tahu itikaf di Masjid Nabawi keutamaannya Masya Allah. Ya kita doa ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di Zoom ini nih ada 130 partisipan. Semoga Allah mudahkan semuanya ke tanah suci. Allah mudahkan kita umroh. Allah mudahkan kita berhaji. Semoga Allah takdirkan sebelum kita tutup usia,
Allah izinkan kita untuk menyempurnakan ya rukun Islam kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa hajian bareng keluarga, bareng orang-orang yang dicintai. Kita tahu teman-teman, keutamaan ibadah di Masjid Nabawi apa? Yaitu derajatnya, pahalanya 1000 kali lipat dibanding ibadah di masjid biasa. Kebayang ya? Jadi ibadah di Masjid Nabawi ganjarannya 1000 kali lipat dibanding masjid biasa. Sedangkan di Masjidil Haram keutamaannya 100.000 kali dibanding masjid biasa. Jadi ketika teman-teman di situ sholat duha, 2 rakaat, itu udah nge-backup berapa tahun usia kita yang mungkin bolong tuh duhanya, ya. Makanya nggak heran orang-orang yang umroh haji itu pahalanya luar biasa dan ganjarannya surga. Karena ketika teman-teman ibadah di tempat terbaik itu pahalanya berlipat-lipat. Masya Allah. Tapi Rasulullah bilang, aku lebih suka keluar bersama saudara-saudaraku untuk bantu saudara yang lain ketimbang berdiam diri di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Apa artinya? Artinya teman-teman, ketika teman-teman keluar rumah, bantuin tetangga yang lagi susah, bagiin nasi bungkus di pinggir jalan, itu pahalanya bukan pahala kecil, itu amalan yang besar, ya. Maka yang GJB-GJB, ayo jangan putus gerakan Jumat berkahnya. Ini bukan tentang nasi bungkusnya, tapi biar Allah ridho, biar Allah makin sayang sama kita. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah ridho, Masya Allah teman-teman, hidup kita semuanya akan mudah. Hidup kita akan membahagiakan. Ketika kita bahagiakan orang lain, maka Allah akan bahagiakan kita. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu rumusnya. Bersedekahlah dalam keadaan lapang, juga dalam keadaan sempit. Dan kadang Allah ingin membuktikan cinta kita. Lebih cinta dunia atau lebih cinta Allah. Ya, kadang uang pas-pasan, besok juga masih kurang nih buat kebutuhan. Tiba-tiba ada telepon dari keluarga jauh. Tiba-tiba minjem duit gitu ya. Atau tiba-tiba ada tetangga ya pengen apa, nggak punya beras, aduh buat besok aja kurang, ini kita lagi nyari nyari kurangnya gimana ini. Tantangannya di situ kadang tuh. Kadang kalau kita pakai logika, apa kalau logika bicara, aduh buat besok aja kurang, masa pakai cara sedekah, nanti makin kurang besok gimana, itu kalau pakai logika. Tapi kalau kita pakai iman teman-teman, bicaranya nggak kayak gitu. Wah, saya lagi punya masalah nih. Maka disitulah saatnya saya harus banyak bantuin masalah banyak orang. Biar apa? Ketika saya menyelesaikan masalah banyak orang, Allah akan selesaikan masalah saya. Itu rumusnya. Ketika saya mudahin urusan orang lain, maka Allah juga akan mudahin urusan saya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka jangan heran teman-teman. Jangan heran, jangan kaget. Ya, ketika teman-teman sedekah, urusannya banyak dimudahin. Masya Allah. Saya yakin teman-teman udah banyak yang ngalamin ya kalau terkait keajaiban sedekah mah. Banyak. Ya, tiba-tiba utangnya diikhlasin sama orang lain. Tiba-tiba usahanya dibikin lancar. Tiba-tiba anaknya dibikin pinter, lulus dengan nilai terbaik. Ya gitu-gitu. Ya, teman-teman. Makanya mudah-mudahan lewat eh, pertemuan malam ini kita semakin semangat sedekah. Siap ya, teman-teman? Kita niatin ya Allah, mudah-mudahan ba'da ini saya bisa jadi hamba yang lebih baik, yang lebih rajin sedekah, yang lebih murah hati, nggak mencintai banget dunia, ya, nggak hitung-hitungan, lebih mudah ridho dengan semua yang ada. Teman-teman, Masya Allah. Kalau teman-teman mudah ngasih, nanti Allah juga mudah ngasih. Tapi kalau kitanya sulit banget ngasih, nanti juga Allah sulit ngasih pertolongannya. Ya, nah ini teman-teman semua yang kita bahas. Siap kita belajar bareng ya? Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho. Semoga Allah karuniakan rizki, pemahaman, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua malam ini, insya Allah. Baik, teman-teman semua. Eh, Bismillah. Makasih teman-teman sudah respon di kolom chat nih. Luar biasa semangatnya. Nah, kita mulai dari apa itu sedekah. Ya,
apa sih Mas Dedi sedekah? Mungkin yang kita tahu sedekah yang ngasih uang ke orang. Betul ya Bapak Ibu? Ya, ngasih pengemis, ngasih pengamen, ngasih anak yatim, itulah sedekah Mas Dedi. Nah, ternyata kalau kita mau membedah Bapak Ibu, apa itu sedekah? Nah, sedekah ini adalah sebuah pemberian. Nah, pemberian ini nggak mesti bentuknya harta, ya, nggak mesti bentuknya harta. Dipakainya Kadang, buat ya, kadang tenaga, kemudian perhatian, dan lain-lain. Ya, apapun pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain. Nah, kan gitu ya. Nah, dan catatannya satu, diberikan dengan ikhlas. Ini syaratnya. Mohon teman-teman diingat, dicatat, ya, dipahami. Sedekah itu kuncinya apa? Ikhlas. Pemberian yang diberikan dengan ikhlas. Ya, teman-teman habis ngasih pengamen, ya sudah, ikhlas aja. Tidak usah berharap nanti pengamennya bilang terima kasih gitu ya. Ya Allah, ibu baik banget gitu. Eh, kita ngasih anak yatim, ya sudah, ikhlas aja. Mau nanti anak yatimnya doain apa enggak, sudah, biarin. Biar Allah yang membalas. Jadi jangan pernah kita beratkan Bapak Ibu dengan pemberian itu adalah balasan dari orang yang kita beri. Nanti kita akan kecewa. Ingat, setiap kebaikan yang tujuannya adalah dunia, tujuannya adalah perhatian manusia, ujungnya pasti kecewa. Ujian perbuatan baik adalah keikhlasan. Ya, ujian kebaikan itu adalah ketulusan. Tulus nggak? Kita masak pagi-pagi buat suami gitu ya, buat anak-anak. Sudah, ikhlas aja. Perkara nanti makanannya dimakan atau enggak, ya, kemudian pasangan muji atau enggak, nggak usah dipikirin. Kadang Allah uji tuh. Karena kita mungkin pas masak berharap, oh pasangan nanti begini, 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 begini. Akhirnya pasangan dibikin, ya udah, melupakan itu semua. Kita kecewa. Nah, kalau kita kecewa, jangan sibuk nyalahin siapapun. Kita istighfar. Ya, karena jangan-jangan kita masih berharap balasan dari mah. Dan teman-teman hati-hati. Kalau niatnya nggak ikhlas, nanti sedekahnya nggak ada nilainya. Kebaikannya nggak ada nilainya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup panjang. Dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu, diceritakan ada 3 golongan manusia yang dia punya amal soleh luar biasa. Udah pede lah bakalan masuk surga. Tapi ternyata di hadapan Allah amalnya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Ya, jadi ikhlas ini kunci. Syarat utama sebuah perbuatan dinilai ibadah. Kalau misalkan itu niatnya bukan Allah, maka tidak ada nilainya. Meskipun terlihat ibadah sekalipun. Ya, yang terlihat ibadah sekalipun, kalau niatnya bukan karena Allah, nggak jadi ibadah. Ya. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama dipanggil, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan ketika di dunia dengan semua nikmat pemberianku? Hamba yang pertama bilang, ya Allah, saya dulu di dunia berjuang di jalanmu, berperang, hingga syahid di medan perang. Syahid di medan perang, amalannya luar biasa Bapak Ibu. Ini amalan, ya, atau impian para sahabat-sahabat Nabi. Mereka pengen mati di medan perang. Tapi betapa kagetnya ketika Allah mengatakan kepadanya, kazabta, dusta. Kamu dulu berjuang di jalanku bukan semata karena aku, tapi kamu cuma karena pengen dibilang pahlawan, dipuji orang, biar dapat penghargaan. Dan itu balasannya sudah kamu terima di dunia, dan itulah balasannya. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, tarik dia ke neraka. Allah. Ya Bapak Ibu, udah kepedean punya amal soleh. Ternyata di hadapan Allah nggak ada nilainya. Kenapa? Salah niat. Orang kedua dipanggil, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan ketika di dunia dengan semua nikmat pemberianku? Orang kedua bilang, ya Allah, saya dulu belajar Quran, ngafalin Quran, mengajarkan Quran. Amalannya luar biasa. Tapi betapa kagetnya ketika Allah mengatakan, kazabta, dusta. Kamu dulu belajar Quran juga bukan semata karena aku. Kamu melakukan itu biar dipanggil ustadz,
biar dipanggil ustazah, biar dibilang orang alim. Dan itu balasannya sudah kamu terima di dunia, dan itulah balasannya. Dan Allah juga tarik orang kedua ke neraka. Bagaimana orang ketiga? Nah, orang ketiga ini babnya sedekah nih teman-teman. Ketika orang ketiga ini ditanya sama Allah, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan ketika di dunia dengan semua nikmat-nikmat pemberianku? Orang ketiga bilang, ya Rob, hamba dulu banyak sedekah. Dengan harta-harta pemberianmu ya Allah, hamba banyak bantuin orang. Betapa kagetnya ketika Allah mengatakan kepadanya, kazabta, dusta. Dulu kamu sedekah bukan karena aku. Dulu kamu sedekah berbagi biar dibilang dermawan, biar dibilang orang baik, biar dilihat sama warga sekampung, biar dipuji. Dan itu balasannya sudah kamu terima di dunia, dan itulah balasannya. Dan orang ketiga pun ditarik ke nerakanya Allah. Maka teman-teman semua, yuk, 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 jaga niat. Ya, jadikan satu-satunya tujuan hidup kita adalah cari perhatiannya Allah. Sudah itu aja, tok. Jangan cari perhatian yang lain. Sepakat ya teman-teman semua. Ini kunci. Ya, jadi semua pemberian yang dilakukan dengan ikhlas itu adalah sedekah. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan setiap kebaikan itu sedekah. Karena sedekah itu sebenarnya nggak mesti dengan uang. Teman-teman bantu urusan orang lain dengan ikhlas itu sedekah. Senyum, sedekah. Betul nggak? Ya, senyum sedekah, mendoakan orang lain termasuk sedekah. Ya, jadi teman-teman setiap kebaikan yang dilakukan karena Allah itu hitungannya sedekah, dan balasannya pahala berlipat ganda tentunya, masya Allah. Ya, teman-teman semua. Jadi saya ulang, sedekah adalah pemberian yang diberikan dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan sebagai bukti iman kepada Allah. Karena nggak mungkin bisa sedekah kalau imannya nggak kuat. Betul apa betul? Ya, nggak kuat. Ya, kadang ya itu tadi tuh, ini uang pas-pasan gitu ya, lagi ngumpulin, pengen beli motor baru, pengen ngumpulin, beli blender baru, beli panci baru gitu ya. Tiba-tiba ada pengemis lewat, kelaparan, ya butuh disupport, butuh dibantu, atau mungkin ada ajakan teman, ini kita mau kunjungan ke rumah yatim, mau ikut nggak? Waduh, gimana ya? Ini duit cuma segini, besok pengen beli barangnya, tapi ada ajakan sedekah. Nah, gitu teman-teman. Butuh iman memang, butuh iman. Kita kadang berpikir ketika harta kita diberikan ke orang lain, harta kita berkurang. Ternyata rumusnya nggak gitu. Kalau kita pakai iman, makanya gini teman-teman, akal sama iman kadang untuk urusan sedekah ini bertolak belakang nih. Maka ini pinter-pinternya diri kita meyakinkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Maka sedekah itu adalah pembuktian iman. Bukti kita percaya dengan janji Allah, bukan dengan logika kita. Mas Dedi, ini aja kurang masa bantuin orang. Itu kalau pakai logika. Tapi kalau pakai iman, justru pas saya lagi punya masalah nih, banyak sedekah, banyak bantuin orang. Biar apa? Biar urusan saya dimudahin oleh Allah. Teman-teman nanti buka Al-Lail, ya, surat Al-Lail 5-10. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyasruhulil yusra. Barang siapa yang bersedekah dan meyakini ada kebaikan di balik sedekah itu, Allah berikan kepadanya yusra, kemudahan. Kemudahan dari mana? Dari solusi apa? Dari kesulitannya, dari masalah-masalahnya, termasuk kemudahan untuk meraih impian-impiannya. Yang pengen umroh haji dimudahin, yang pengen anaknya lulus dengan nilai terbaik dimudahin, semuanya dimudahin. Dengan apa? Dengan perantara sedekah. Tapi di ayat selanjutnya, barang siapa yang pelit, selalu pakai logika, hitung-hitungan, takut kurang harta, apa kata Allah? Nanti ditambah bukan yusro tapi usro di ayat ke-10. Allah akan berikan kepadanya kesulitan hidup. Teman-teman mohon maaf sekali lagi. Bisa jadi kesulitan hidup kita hari ini hadir karena kita jarang sedekah. Ya. Kalau kita nggak ngeluarin secara sukarela, nanti Allah paksa untuk keluar duit itu. Ya, jangan-jangan masalah kita ini datang karena kita jarang sedekah.
Makanya jangan heran teman-teman, ada orang yang sedekah tiba-tiba masalahnya beres. Ya, itu banyak kejadian. Karena bisa jadi masalah tadi yang ngundang adalah karena dirinya. Hitung-hitungan sama Allah. Maka teman-teman semua yuk, lagi-lagi kita kuatkan keimanan kita. Karena sedekah ini pembuktian iman. Bukti iman kita kepada Allah. Ya Rob, motor mah gampang. Yang penting saya mau umroh dulu. Itu sedekah di jalan Allah tuh. Ya kita menghabiskan harta untuk kebaikan. Itu pembuktian cinta, bukti iman. Ya Allah, saya pengen makan di restoran sebenarnya besok, tapi nggak apa-apalah nih bantuin saudara dulu nih, kayaknya butuh buat apa biaya sekolah anaknya. Bismillah ya Allah, wow, masya Allah tuh. Kalau udah bisa begitu teman-teman, masya Allah. Dan ini saya sendiri pun Bapak Ibu terus berlatih, ya kita sama-sama lah berlatih ya teman-teman. Saya bilang sama istri, Bismillah Mi, kalau ada saudara, kalau ada siapapun teman yang memang butuh dan kita lagi ada, Bismillah. Ya, kasih aja. Toh harta dari Allah, insya Allah nanti Allah yang balikin lagi. Allah yang ngisi rekeningnya lagi. Makanya, eh, Alhamdulillah Bapak Ibu bener deh, hati ini kerasa lapang. Justru dulu ketika saya nggak tahu konsep sedekah ini teman-teman, hati ini sempit bang, kayak takut kekurangan. Itu saldo rekening tuh sampai hafal, sampai koma-komanya tuh. Ya, ada nggak yang sampai sekarang ini hafal saldo rekening sampai koma-komanya? Itu hati-hati tuh. Ya, kalau kita sampai hafal sampai koma-komanya, biasanya kita fokus ke angkanya. Semakin fokus ke angka, semakin khawatir. Ya, teman-teman, bukan angka itu yang mencukupi kebutuhan kita, bukan angka itu yang menjamin hidup kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian keimanan. Maka sedekah ini, ingat teman-teman, sedekah adalah bukti iman. Kita percaya harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Itu janji siapa? Janji Allah. Sedekah yang seperti apa? Sedekah yang ikhlas. Itu syaratnya. Sedekah yang tulus, hanya mengharap ridho Allah saja, bukan yang modus. Kenapa? Karena yang modus itu nggak bisa berbuah apapun. Ya, nggak ada nilainya. Nggak bisa datengin jalan keluar, tidak bisa juga mendatangkan pertolongan Allah. Ingat teman-teman, janji Allah itu maha pasti bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, dikasih jalan keluar, bahkan dikasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita hafal ayat ini. Tapi banyak orang yang merasa udah jadi orang takwa, merasa sudah soleh, Mas Dedi, saya udah praktek ini, saya udah ngamalin ini, saya udah begini. Tapi mana jalan keluarnya? Mana pertolongan Allahnya? Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Banyak teman-teman. Ya, seringkali hidup kita nggak berubah, pertolongan Allah nggak datang-datang, bukan karena kurang banyak kebaikannya kadang, bukan karena kurang banyak ibadahnya bisa jadi. Itunya udah luar biasa. Yang kurang cuma satu seringkali. Apa itu? Niatnya masih salah. Coba dicek. Ya, ibadahnya buat siapa? Jangan-jangan tahajudnya bukan karena Allah, tapi biar utang lunas. Duhanya bukan karena Allah, biar usaha lancar. Kalau ibadahnya masih urusan dunia, Bapak Ibu, itu jauh dari pertolongan Allah, termasuk sedekahnya. Ya, ingat, syarat takwa apa? Biar ditunjukin jalan keluar. Syarat takwa yang manut, nurut sama Allah. Buktikan keimanannya kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Itu kuncinya. Apa syarat ibadah? Ikhlas. Ini dasarnya. Semua yang dilakukan secara ikhlas jadi ibadah. Kalau teman-teman sudah banyak ibadah, nanti jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah masuk golongan orang yang takwa, janji Allah terjadi. Ditunjukin jalan keluar, dikasih rizki. Nah, gitu. Seringkali kita cuma kurang niatnya gitu lah. Maksudnya ya, salah niatnya. Udah banyak baiknya nih. Udah sering bersih-bersih rumah, udah sering masak, ngerawat anak, tapi nggak jadi pahala. Kenapa? Karena ngegrundel. Aduh, kenapa sih saya mulu yang nyuci piring? Wah, itu nggak jadi pahala. Ya, aduh, kenapa sih saya yang beresin sepatu? Terus ini susah banget sih disuruh beresin sepatu aja. Ah, udah. Ya, teman-teman, itu rugi nanti.
Mendingan sudah lakukan saja karena Allah, nanti indah deh, nikmat. Ya, masaknya karena Allah, beres-beresnya karena Allah, kerjanya termasuk sedekahnya karena Allah. Siap teman-teman? Ya ini penting karena ini kunci. Ya ini kunci. Hidup kita berubah atau tidak tergantung niatnya. Tergantung ikhlas apa tidaknya. Nah, sekarang keajaiban sedekah itu seperti teman-teman menanam sebuah biji. Ini nih ada benih nih ya. Ada benih yang tadinya satu biji ketika ditanam itu akan menumbuhkan, ya, menumbuhkan batang, ranting, kemudian dari setiap ranting itu tumbuh daun, kemudian ada buah. Dari buah itu menghasilkan biji-biji lagi. Masya Allah. Dari yang tadinya satu biji menjadi banyak. Itulah perumpamaan orang yang bersedekah. Dan ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Allah. Jadi teman-teman, kalau mau hartanya berkah berlimpah, hidup bahagia, yuk banyakin sedekah. Banyakin apa? Sedekah. Dengan sedekah hati lapang. Coba deh teman-teman. Ya kalau kita udah ngasih orang nih nasi bungkus, bahagia nggak sih hatinya? Bahagia ya. Saya sering bilang ke teman-teman, kalau mau sedekah sesekali, jangan cuma masukin kotak amal. Kalau bisa nih sesekali nih teman-teman, praktekin. Ya, nanti setiap Jumat beli nasi bungkus misalkan. Ya, 5 bungkus, 10 bungkus sesuai kemampuan nggak apa-apa. Nanti teman-teman langsung ngasih. Langsung ngasih. Rasain deh. Itu rasanya luar biasa ketika melihat mereka senyum, bahagia, ada kebahagiaan yang luar biasa yang ini nggak bisa didapat di kelas manapun. Ya, tentang rasa syukur. Ya Allah, iya ya, banyak yang lebih susah dibanding saya. Saya masih beruntung ya Allah hari ini begini. Itu tuh. Jadi buat ngeluh tuh malu nanti teman-teman. Kenapa? Karena kita melihat di luar sana banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Ya, dan ini latihan dengan cara apa? Banyakin sedekah, banyakin berbagi. Nah, kita bahas sekarang apa aja keutamaannya Mas Dedi, apa aja keajaiban dari sedekah ini. Insya Allah di pertemuan ini teman-teman saya akan bahas paling tidak, tentunya banyak ya, tentunya sangat banyak. Paling tidak di pertemuan ini saya akan bahas ada 10 keutamaan. Oh, banyak banget ya. Memang banyak. Ini cuman berapa sebenarnya. Kalau kita mau apa jujur-jujuran banyak banget keutamaan sedekah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak 10 ini aja. Satu, teman-teman, kenapa kita butuh banyak sedekah? Bersihkan harta kita. Karena teman-teman, orang-orang yang bersedekah hartanya makin berkah. Apa sih ciri harta yang berkah? Apa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa ngasih komentar nggak? Apa sih ciri-ciri harta yang berkah? Apakah harta yang banyak nilainya? Yang miliaran? Apa itu indikatornya? Coba, boleh dong. Kira-kira menurut teman-teman, harta yang berkah itu yang seperti apa sih? Sambil kita diskusi ya. Nah, banyak nih. Tah, Bu Winda. Cakep nih jawabannya ya. Harta yang berkah itu indikasinya adalah hatinya jadi tenang ya. Oke, nanti ada yang mau nanya juga nih, infak, zakat, insya Allah nanti kita bahas. Bu Lulu selalu merasa cukup, Masya Allah, ini keren jawabannya. Sedikit tapi berkah, bermanfaat, nggak habis-habis, Masya Allah. Tidak pernah kekurangan, yes. Ini harta berkah. Yang sedikit secara kuantitas tapi manfaatnya banyak, betul. Nur Fitriana, Masya Allah, makasih responnya. Bu Ayu, sedikit tapi cukup, Masya Allah. Bu Cahya, di saat kita butuh ada aja rezeki yang datang. Nah, itu dia. Ya, orang-orang beruntung tuh orang-orang yang pas-pasan, pas butuh, pas ada gitu. Bu Siti bermanfaat, nggak habis-habis, selalu cukupkan.
Allah. Jawabannya benar semua insya Allah. Ini ciri-ciri harta yang berkah teman-teman. Ya, yang satu mendatangkan ketenangan. Itu cirinya. Teman-teman, kalau hari ini hatinya nggak tenang, takut terus, khawatir terus, gelisah terus. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ada harta yang kurang berkah. Ya, teman-teman semua. Karena harta yang berkah itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan untuk diri sendiri, ketenangan berumah tangga. Rumah tangganya adem, istrinya baik, termasuk anak-anaknya juga pada nurut. Itu salah satu indikasi bahwa hartanya berkah. Nah, kadang rumah tangga kita nggak baik, anak-anak kita kok nakal-nakal, bisa jadi. Coba kita cek, jangan-jangan ada harta yang kurang berkah. Entah sumbernya, entah cara berikhtiarnya, itu yang harus kita coba perbaiki, teman-teman. Ya. Nah, maka salah satu cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak sedekah. Dan harta yang disedekahkan tadi tuh, kata sahabat kita di kolom chat, tidak pernah kurang, tidak pernah habis. Dan ini teman-teman, ya Rasulullah yang bilang. Rasulullah SAW mengatakan harta yang disedekahkan itu tidak pernah berkurang. Bahkan bertambah, 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 dan terus bertambah. Teman-teman jadi ATM umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maka ayo, lagi-lagi teman-teman, dari yang hadir hari ini 165 aja punya gerakan komitmen barang sedekah. Coba bayangin. Ya sehari berapa sanggupnya? 2.000? Nggak apa-apa. Ya 2.000 kali sebulan berapa kira-kira? 2.000 kali 30. Berapa sih? Kalian suka jadi ini ya. 60.000 ya. 60.000 sebulan kali 165 orang kali setahun. Masya Allah. Manfaatnya luar biasa. Tapi masa iya 2.000 ya kan? Kalau kita jajan es cendol aja 20.000, mie goreng ya, terus jajan di restoran bisa puluhan ribu. Masa jajan buat amal soleh nggak bisa setara dengan itu kan gitu ya. Ayo teman-teman yang mungkin biasanya beli es teh manisnya 3 kali sehari, ya kuranginlah 2 kali sehari. Sisanya apa? Niatin jajan amal soleh. Saya bilangnya jajan amal soleh aja deh. Ya biar nggak kerasa berat buat kita gitu ya. Ya boleh ya teman-teman. Ya nanti yang mau sedekahnya lewat komunitas boleh, lewat Wakaf Peradaban juga boleh. Kita banyak program yang bisa teman-teman support juga. Ya kita bareng-bareng lah. Dimanapun yang penting istiqomah ya teman-teman. Termasuk tadi ikhlas. Ya teman-teman semua. Yuk kita banyakin jajan amal soleh. Komitmen aja coba deh teman-teman rasain deh. Sebulan aja teman-teman istiqomah. Ya istiqomah, paksain tiap subuh gitu ya, atau tiap sempatnya kapan langsung sisihin, atau mau langsung sekarang zamannya gampang ya, tinggal buka HP, m-banking, transfer. Atau bahkan yang lebih apa ya, biar kita istiqomahnya lebih terjaga lagi, kita pengajuan ke bank yang kita punya, ya rekening kita, bilang, Mbak tolong dari rekening saya auto debit. Wah gitu. Ya itu kalau kita benar-benar menunjukin ke Allah tuh, ya, Mbak tolong saya pengen bersihin harta saya nih. Tiap bulan tolong di auto debit ke rekening yayasan ini. Wah, berapa? 50.000. Nggak apa-apa. Ya, 100.000 boleh. Mau lebih gede? Wah, Masya Allah. Teman-teman, ini saya mau cerita nih. Ini saya mau cerita. Sampai sekarang di rekening Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Ini saksinya ada di sini nih. Ada Bang Rijal ya, ada admin WPI di sini. Itu ada orang yang auto debitnya setiap setiap hari kalau nggak salah ya, setiap hari atau setiap bulan, saya lupa nih. Setiap hari itu 50 perak. Bayangin berapa? 50 perak. Itu otomatis tuh. Ya, tapi Masya Allah ya luar biasa lah. Jadi teman-teman coba yuk kalau bisa nih kita bikin kayak gitu tuh auto debit ya. eh, Boleh bisa diatur. Tolong di otomatis tiap bulan transfer ke sini nilainya berapa. Di luar yang mungkin kita langsung ngasih itu dengan niat apa? Membersihkan harta biar makin berkah. Ini yang pertama. Jadi orang yang berkah hartanya. Apa ciri harta yang berkah? Tidak akan pernah berkurang. Kok kayaknya nambah terus, dan terus nambah.
Bisa Bu Ayu, insya Allah sudah ada yang begitu ya. Tuh ada tuh nih, makasih nih admin Wakaf Peradaban. Jadi setiap hari eh, ada muakif kita ya yang memang sudah berkomitmen rutin itu setiap hari 50 perak gitu ya. Tapi ini luar biasa. Bukan besarannya, saya bangga lah. Udah mulai banyak orang yang sadar gitu ya. Ya mungkin di luar yang rutin itu dia juga besar. Saya yakin pasti rajin sedekah ya. Nah, teman-teman Ayu boleh. Nah, kalau misalkan boleh Bu Ayu, kalau mau auto debit boleh. Ya rekeningnya nanti kita siapin kalau emang mau bareng-bareng ya. Nah, yang kedua teman-teman, biar mempercepat nih. Saya senang banget kalau udah cerita sedekah sebenarnya nih. Bisa sampai jam berapa nih? Ini yang kedua. Ini keren ya teman-teman. Keutamaan sedekah yang kedua adalah sedekah itu bisa menghapus dosa. Nah, ini hadisnya nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Masya Allah. Ya teman-teman, kita mungkin udah bertobat berkali-kali, beristighfar berkali-kali. Kok kayaknya belum datang nih kemudahan dari Allah. Cobain deh sedekah. Karena sedekah ini bisa menurunkan ampunan Allah. Jadi jangan heran, jangan kaget teman-teman. Banyak orang yang sedekah tiba-tiba masalahnya beres. Kenapa? Karena bisa jadi masalahnya itu datang yang undang adalah dosa-dosanya. Dan ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya semuanya beres, gitu ya. Diangkat masalahnya sama Allah. Ini yang kedua. Pengen dihapus dosanya sama Allah? Sedekah. Teman-teman gini-gini. Teman-teman punya kendaraan di rumah? Mobil, motor gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang ngotorin mobilnya, pakai cat misalkan yang sulit hilang. Saya mau nanya, teman-teman berani bayar berapa tuh untuk ngilangin noda tadi di mobil barunya? Boleh di kolom chat, berapa sih biasanya ngilangin cat? Satu panel aja, kita nggak bicara seluruh body gitu ya. Misalkan di pintu mobilnya ada iseng tuh anak kecil abis megang cat tangan begini ceplok gitu ya. Nah, berani bayar berapa tuh teman-teman untuk mengembalikan kondisi mobil tadi seperti semula? 300.000. Ini kayaknya udah sering ke bengkel reparasi nih Kang Uyun ya. Masya Allah. Macam-macam ya. Ada yang 300.000. Kalau yang bagusan dikit ada yang 600.000. Nah, ini ada yang 700.000. Sampai yang eksklusif itu di atas 1 juta ada. Ya, tergantung bengkelnya tentunya. Nah, per panel Kang Uyun. Apal bener kayaknya nih. Nah, kalau untuk mobil saja kita rela ratusan ribu biar itu bersih. Lah, sekarang untuk membersihkan noda hati, noda diri, mau bayar berapa? Masa masih 2.000? Ya, nggak kepake. Buat mobil aja 200.000, 300.000. Masa buat bersihin diri masih 2.000, 5.000 aja hitung-hitungan. Ayo teman-teman, ya kita rubah yuk mindset kita yuk teman-teman semua. Ini buat kita kok. Harta itu datangnya dari Allah. Nanti Allah tanya buat apa. Dan ketika kita rajin sedekah, insya Allah diganti sama Allah. Diganti insya Allah. Ya, kalau untuk yang dunia aja kita pengen bersih, masa iya sih kita nggak kepengen hati kita bersih? Ingat teman-teman, hati ini ketika kita bikin dosa, muncul satu noda. Satu titik noda hitam. Ketika kita bikin dosa lagi, muncul satu titik lagi. Dan terus begitu sampai hati ini tertutup oleh noda tadi. Ketika hati ini tertutup oleh noda, maka jauh dari hidayah Allah. Jauh dari cahaya Allah. Tapi ketika hamba tadi bertobat, beristighfar, maka noda tadi hilang satu persatu. Dan kemudian cahaya Allah bisa hadir lagi ke dalam hatinya. Nah, salah satu ikhtiarnya biar hati itu cepat bersih, ya sedekah. Ya, sedekah. Insya Allah. Sip, lanjut. Bismillah ya. Ini menarik teman-teman, serius dah. Kalau kita bahas dalam satu poin ini, waduh. Kalau kita nggak sedekah tuh kayaknya makin malu lah. Ya, kita mau bersihin baju aja rela beli deterjen yang paling mahal. Ya kan? Betul nggak? Emang ada yang mau pakai sabun colek nyuci? Ya, kadang udah dipakai sabun cuci yang paling bagus, dikasih pelembut. Masya Allah. Bahkan mesin cucinya aja yang mungkin ada yang puluhan juta. Yang cakep banget lah gitu ya,
yang pencet tuh langsung bersih misalkan gitu ya. Nah, yuk. Nah, sekarang yang ketiga. Keutamaan sedekah yang ketiga apa? Pahala yang berlimpah, teman-teman. Ya, Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka. Dan bagi mereka adalah pahala yang banyak. Insya Allah jadi bekal ya. Jadi bekal yang baik buat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, teman-teman, aduh, ini kalau udah ngomongin ini, Masya Allah. Yang keempat, teman-teman, sedekah kita bisa jadi naungan di hari akhir. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh Kang Uyun, ya Rob, hamba sedekah. Mudah-mudahan wasilah sedekah ini kau ampuni dosa-dosa hamba. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dibanding minta dunia, ya Allah saya sedekah, mudah-mudahan sedekah ini bisa datengin motor. Itu sempit banget. Tapi ketika niatnya, ya Allah, semoga dengan ini kau ridho, kau makin mencintai hamba, kau makin sayang sama hamba. Masya Allah. Nanti dunianya datang, teman-teman, insya Allah. Ya. Nah, jadi naungan bagi seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya, termasuk di alam kubur. Makanya di alam kubur, di waktu yang bersamaan hari ini, teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang udah meninggal. Hari ini lagi banyak yang doa nih, minta sama Allah, ya Rob, hidupkan hamba lagi ya Allah ke dunia, biar hamba bisa melakukan sedekah. Iya, teman-teman, di hari ini nih kita lagi duduk Zoom, banyak saudara-saudara kita hari ini yang di alam kubur lagi minta sama Allah, minta dihidupkan lagi biar mereka bisa sedekah. Kenapa minta sedekah? Karena salah satu amalan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan di alam kubur adalah sedekah. Insya Allah sedekah atas orang tua bisa, Bu Ayu. Insya Allah diniatkan. Ya, diniatkan, ya Rob, ini sedekah untuk orang tua hamba. Mudah-mudahan orang tua hamba kau ampuni dosa-dosanya. Kau sayangi dia, ya Allah. Kau mudahkan nanti di hari akhir timbangannya, ya Allah. Dan masukkan ke dalam surganya. Bismillah, teman-teman. Ya, yang kelima, bukti keimanan. Nah, inilah pembuktian keimanan. Ya, teman-teman semua. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Ya, kalau kita ngaku cinta, apa buktinya? Kan gitu ya. Bismillah. Nah, itu ya ayatnya, Masya Allah tuh. Saya kalau udah baca ayat ini, Masya Allah. Jadi Al-Munafiqun ayat 10. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah, ya, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Minta sedekah, teman-teman. Ya, ada penjelasan ulama kenapa mintanya sedekah, karena sedekah itu salah satu amalan yang manfaatnya langsung bisa dirasakan di alam kubur, karena bisa jadi naungan, ya, pencahayaan dalam kuburnya. Kemudian yang keenam, mencegah maksiat. Orang yang rajin sedekah nggak mungkin pengen hartanya haram. Karena nggak mungkin bisa bersuci dengan air kotor. Ya, teman-teman semua. Dia akan jaga. Kenapa? Karena dia tahu ini harta saya buat anak yatim. Harta ini buat orang-orang yang menghafal Quran. Maka dijagain sumber-sumbernya, cara-caranya. Itulah orang-orang yang soleh. Dia jagain semuanya, teman-teman semua. Ya, Bismillah ya, teman-teman semua. Kemudian yang ketujuh, sedekah itu adalah jalan surga. Orang menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang mendirikan sholat, ia juga akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil, ya, Masya Allah, dari pintu sedekah. Bayangin, nanti teman-teman dipanggil sama surga. Wahai hamba Allah yang rajin sedekah, sini, masuk, Masya Allah.
Ya, Allah, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini jadi hamba-hamba yang beruntung, yang Allah mudahkan nanti menuju surganya. Amin, insyaallah. Yang kedelapan, keutamaan sedekah yang berikutnya adalah membebaskan dari siksa api neraka. Allah. Ini teman-teman yang tadi diminta tuh dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Kenapa orang-orang yang di alam kubur ini minta sedekah? Ya Rob, hamba pengen sedekah. Hidupkan kami lagi ya Allah. Tunda kematian kami ya Allah agar kami bisa sedekah. Karena salah satu keutamaan sedekah adalah bisa memadamkan api siksaan di alam kubur. Bisa menjadi pelindung kita di alam kubur nanti. Teman-teman, berapa yang berani kita bayar biar nanti bukan hanya hidup tenang, tapi juga mati yang tenang. Ya, semuanya kita bisa jalanin dengan baik. Berapa kira-kira? Bukankah ini penting teman-teman semua? Ya, bukan perkara aduh sedekah lagi. Bukan itu teman-teman. Karena ini penting banget. Ya, penting banget. Mungkin kita nggak sadar dari uang yang nggak seberapa tadi, ketika itu ikhlas, justru itu yang bikin Allah ridho. Bukan ibadah haji kita, bukan ibadah umroh kita, yang mungkin banyak salah niatnya, banyak riaknya, banyak pamernya. Tapi ketika teman-teman gitu ya, ngasih 2.000 ke anak-anak di pinggir jalan misalkan, dan itu ikhlas, itu lebih besar nilainya di hadapan Allah. Ya teman-teman semua. Yang kesembilan, keutamaan sedekah berikutnya adalah membebaskan dari siksa api neraka. Oh, ini sama ya. Mohon maaf nih, jadi ke kopi 2 kali kayaknya. Oke, berikutnya ya. Keutamaan sedekah berikutnya adalah pertolongan Allah. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, Allah akan melapangkan satu kesulitan di akhirat. Allah. Ya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bapak Ibu mau dimudahkan sama Allah? Yuk, mudahkan orang lain. Bapak Ibu mau dapat ampunan Allah? Maka yuk maafin orang lain. Itu doang caranya. Ya, mau Allah ridho, maka ridholah dengan ketetapan Allah. Gitu. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya sampai sini, makin semangat sedekah nggak? Siapa yang semangat sedekah nih? Ayo berkomitmen yuk. Siapa yang berani tiap hari 5.000 deh? Ya, jajan amal 5.000, ada yang berani nggak? Ya, Pak Samsudin, Bismillah ya. Nanti kalau bisa bilang ke admin banknya, tolong 5.000 setiap hari auto debit dari rekening. Wah, itu keren banget tuh. Ya kalau 5.000 masih kebesaran, boleh, mangga, terserah, saya serahin ke teman-teman. Intinya gini, kalau teman-teman pengen hidupnya berubah, berdampak, bermanfaat, bahagia dunia akhirat, cobain deh. Cobain, nggak ada salahnya. Ya boleh, mau kemana pun boleh, ya. Mau ke masjid boleh, ya. Mau ke tetangga boleh, ya. Mau ikut bareng-bareng di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional juga boleh. Karena kalau berjamaah, kebaikannya makin luas. Ya, kalau kita mungkin 5.000 sendirian, ya makan aja belum dapat mungkin ya. Tapi ketika kita dijadiin satu, 5.000 kita dengan 100 orang malam ini, maka jadi 500.000. Nah, 500.000 itu teman-teman bisa melakukan banyak hal. Ini yang sedang kita jalanin ya. Kita berjamaah dalam kebaikan. Kebaikan sendiri-sendiri itu memang cepat, tapi gampang loyo. Tapi ketika kita berjamaah, Masya Allah. Ya, Insya Allah teman-teman semua. Nah, sedekah apakah harus dengan harta? Nah, ini tadi nih ada yang nanya ya. Apa bedanya infak? Apa bedanya zakat, wakaf? Ternyata sedekah itu tidak harus dengan harta. Setiap kebaikan yang kita lakukan dan niatnya karena Allah itu juga sedekah, teman-teman. Ya, senyum adalah sedekah. Kemudian juga kita bantuin orang lain, ngangkatin barang itu juga sedekah, ya. Jadi kita bisa sedekah kapanpun sebenarnya tanpa harus punya uang, ya. Nah, kalau misalkan kita dengan uang, maka kategorinya ini, teman-teman. Kalau sedekah itu rumah besarnya, ya. Kita berbuat baik, pemberian kita kepada orang lain. Ingat definisi awal ya, pemberian kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, pemberian ini apa bentuknya? Bisa harta, bisa tidak harta. Ya,
Kalau bukan harta itu, ya tadi senyum, kebaikan yang dilakukan itu adalah sedekah. Tapi sedekah yang dengan harta dibagi jadi 3 ini. Nah, ya. Nah, ini tiga ini teman-teman. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada infak, ada wakaf. Nah, ini bedanya nih teman-teman dari hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat. Jadi teman-teman saya juga ngingetin nih bagi yang belum menunaikan zakat boleh ya teman-teman bisa tunaikan. Kemana Mas Dedi? Boleh kelas Nas YAI atau juga bisa lewat Wakaf Peradaban Internasional. Insya Allah kita juga sudah bermitra ya dengan Lasnas Yayasan Abul Yatam Indonesia. Kemudian juga teman-teman secara penerima besarannya dan waktunya ini ada yang ditetapkan besarannya. Zakat itu ada besarannya, ada persentasenya. Ya, waktunya juga kalau zakat fitrah kan ada waktunya tuh. Nggak boleh sembarangan. Nah, kalau infak sama wakaf lebih fleksibel terkait besaran juga terkait waktu. Untuk penyaluran, zakat sudah ditentukan di 8 golongan. Kalau infak wakaf lebih fleksibel. Nah, kalau untuk manfaatnya yang jangka panjang itu wakaf, ya. Zakat, infak itu untuk jangka pendek. Jadi ada orang lapar kasih makan. Tapi jangan sampai kita ngasih ikan terus. Sesekali ngasih kail kan gitu ya, teman-teman. Karena gini, banyak program-program kebaikan itu berhenti di tengah jalan. Kenapa? Bukan karena programnya nggak bagus, bagus. Tapi kenapa bisa berhenti di tengah jalan? Karena masih bergantung sama donatur. Ya, kita yang namanya manusia kadang usaha ada naiknya, ada turunnya gitu ya, teman-teman semua. Nah, ini bisa teman-teman kalau nggak salah bisa ke admin atau CS banknya ya. Kalau emang nanti mau diikhtiarin itu bisa. Atau di M-Banking kayaknya ada juga tuh menunya di beberapa bank ya. Nanti mungkin bisa dicari tahu di apa di Google ya. Nah, wakaf ini jangka panjang teman-teman. Jadi harta yang dikumpulin itu ini dana abadi yang nggak boleh dihabiskan. Yang boleh dipakai adalah hasil pengelolaannya. Nah, ini keren banget nih wakaf. Jadi the next level infak adalah wakaf. Mana yang disebut amal jariah? Wakaf. Kalau ditanya, mana yang amal jariah Mas Teddy? Wakaf. Ya, wakaf ini amal jariah, amal yang tidak pernah putus. Ya, dia sekali ngasih tapi pahalanya berkali-kali. Contoh, ini saya sering cerita nih teman-teman di apa namanya? Saya sering cerita di beberapa kesempatan bahwasanya teman-teman semua yang dirahmati Allah, eh ada ulama Aceh yang dia wakaf 200 tahun yang lalu. Jadi setiap jamaah haji asal Aceh sampai saat ini dapat uang saku 5 sampai 6 juta per bulan. Per bulan. Setiap lebaran, setiap keberangkatan haji. Dan itu ribuan jumlahnya. Kok bisa Mas Dedi dari mana? Jadi 200 tahun yang lalu ulama Aceh ini ya patungan sama ulama-ulama yang lain mereka berwakaf bebasin sebuah tanah dan sekarang jadi hotel. Nah, hotel itu hasilnya diakatkan oleh ulama tadi untuk apa? Untuk bantuin saudara-saudaranya yang asal Aceh uang saku biar mereka bisa nggak kehabisan bekal. Karena dulu mau haji itu susah teman-teman. Jalannya nggak pakai pesawat dulu. Banyak orang kehabisan ongkos, terlantar meninggal dunia. Jadi mereka bantu dengan cara apa? Gerakan wakaf tadi. Kebayang nggak teman-teman? Orang yang wakafnya udah 200 tahun yang lalu, tapi sekarang masih bisa sedekah. Itulah keren ya. Jadi bisa nggak saya infak setiap waktu tanpa harus ngeluarin uang lagi? Bisa. Caranya apa? Wakaf. Ya. Wakaf teman-teman. Teman-teman wakaf nih, wakaf produktif dikelola. Makanya Masjidil Haram, teman coba deh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu nggak ada canceling, nggak ada kotak amal, betul nggak sih? Iya, 8 juta tadi ya yang jemaah haji ya. Nah, di Masjidil Haram itu nggak ada canceling, nggak ada yang maintain sedekah. Terus dari mana operasionalnya? Bayar listriknya, gaji marbotnya, gaji imam besarnya. Dari wakaf produktif. Itu hotel-hotel yang di samping Masjidil Haram, teman-teman, termasuk Tower Zam-Zam, itu wakaf tuh. Ya, siapa yang nyewa kamar di situ, nah, itu keuntungannya salah satunya adalah untuk mensupport operasional masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lain-lainnya ya, tentu yang gerakan-gerakan kebaikan di sana. Nah, ini yang kita contoh teman-teman. Nah, pengen nggak punya aset abadi, punya bekal abadi? Kalau di dunia saja kita nyiapin passive income, maka di akhirat juga harus nyiapin passive income teman-teman. Ya.
Kalau kata Mas Sony, orang yang beruntung adalah orang-orang yang detak jantungnya berhenti, tapi amal solehnya tidak pernah berhenti. Kebaikannya terus mengalir. Itulah orang yang beruntung. Pertanyaannya, sudah punya bekal abadi belum? Kalau belum, saya ngajak, yuk gabung. Gabung di gerakan 50.000 wakif. Ambil bagian jadi orang yang beruntung, teman-teman. Kami sedang edukasi nih, keliling Indonesia. Offline, online, untuk ngajak teman-teman, ayo rajin sedekah. Salah satunya, jangan tinggalin juga wakaf. Minimal, coba deh, kasih target. Minimal seumur hidup pernah wakaf 1 juta aja. 1 juta aja. Kenapa 1 juta? Ya biar rasionalnya masuk teman-teman. Kita beli pulsa, beli paket ratusan ribu sanggup. Masa buat bekal abadi 1 juta nggak bisa diperjuangin? Ya apakah boleh lebih besar? Boleh. 1 juta ini biar kelihatan mudah aja. Semua orang bisa wakaf. Tagline-nya begitu. Apakah langsung 1 juta mas? Boleh dicicil. Mau tiap bulan 150, silahkan teman-teman. Ayo kita ikut gerakan wakaf. Dan wakaf ini abadi teman-teman. Abadi. Kalau kita punya dana wakaf besar, Masya Allah, kita bisa bikin sekolah, kita bisa bikin rumah sakit. Dari hasil pengelolaan itu, teman-teman, kita balikin lagi ke umat. Ya, kita ngasih anak yatim, ngasih kemudahan bagi banyak orang. Ya, bismillah lah. Nah, kalau mau teman-teman, ayo, insya Allah kita bareng-bareng kok di sini. Ya, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, yang paling bermanfaat. Pahalanya insya Allah Pak Samsudin, buat orang tua kitanya dapat, orang tua juga dapat insya Allah ya, insya Allah. Nah, kalau pengen sedekah rutin teman-teman nih boleh dong ya, kita support gerakan kebaikan di Wakaf Peradaban insya Allah. Sedekah yang teman-teman salurkan ke sini, mau yang ke masjidnya ada mungkin gitu ya, ke dekat rumahnya ada. Nah, salah satunya mau kalau pengen yang gerakannya nasional boleh titipin di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Ya, kalau misalkan teman-teman mau datang ke bank, mau auto debit ke sini boleh. Ya, mau dipotong auto debit kemana Mbak? Nah, rekeningnya ini Mbak. Ya, itu boleh ya teman-teman. Kayak salah satu muakif rutin kita. Beberapa orang sudah auto debit juga silahkan. Ini yang sedekah ya teman-teman. Jadi ada yang sedekah. Kalau sedekah ini memang untuk jangka pendek. Jadi sedekah ini nggak boleh lama-lama. Langsung kita bagi jadi nasi bungkus gitu ya. Buat bayar listrik, yayasan yatim kita, buat makannya para santri penghafal Quran. Ya teman-teman. Ini jadi Masya Allah. Walaupun ini sedekah, tapi jadi amal jariah sebenarnya. Kenapa? Karena dijadikan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, para santri dan lain-lain. Ya ketika ilmunya mereka dapatkan dari ikhtiar teman-teman bersedekah, ilmunya diamalkan, ini jadi amal juga yang mengalir terus-menerus. Masya Allah. Ini cara cerdas beramal soleh. Makanya ini perlu gerakan berjamaah. Kalau kita sendirian, pahalanya sedikit. Tapi ketika kita, teman-teman, mungkin kita cuman ikut 500.000, tapi dari kumpulan itu terkumpul 1 miliar, maka pahala 1 miliar kita dapat. Wah, ini nih pentingnya berjamaah. Sholat sendiri pahalanya 1, kan gitu ya. Berdua beda, jadi 27. Karena berjamaah ini melipat gandakan lagi apa namanya derajatnya teman-teman semua. Ketika teman-teman ikut program gerakan 50.000 wakif, mungkin hanya 10.000. Tapi dari gerakan itu ada 50 miliar. Teman-teman, insya Allah ya sudah dapat tuh pahalanya. 50 miliar insya Allah. Nah, inilah teman-teman semua. Ini untuk sedekah, Mas Dedi. Kalau wakaf gimana? Nih, saksikan video ini ya teman-teman. Saya coba tunjukin. Mas Dedi, kenapa penting wakaf? Kita punya rumah Quran, pesantren Quran. Ini gratis teman-teman. Kalau ada anak yang lulus SMA mau belajar Quran, silahkan titipin di sini. Insya Allah gratis. Salah satu dananya dari mana? Supportnya dari wakaf produktif yang kita kerjain hari ini. Ya teman-teman silahkan mau ikut gerakan wakaf juga boleh. Ada yang permanen, ada yang temporer. Kalau yang permanen selamanya, kalau temporer pakai durasi. Mas Dedi, saya punya tabungan 100 juta, baru dipakai lagi 2 tahun lagi. Boleh nggak saya temporer setahun? Boleh. Nanti setahun dibalikin lagi uangnya, tapi dia udah bisa ikut bermanfaat, ya jadi punya amal jariah. Kita saksikan ya. Ini Oki, One Quran Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan mampir di One Quran Institute, ya manhaj Al-Qurannya komunitas PPA
Di sini banyak santri yang belajar menghafalkan Quran, dan semua santri yang belajar di sini insya Allah semuanya gratis. One Quran Institute ini adalah salah satu penerima manfaat dari pengelolaan wakaf-wakaf produktif yang sahabat-sahabat semua titipkan di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Jadi ketika sahabat-sahabat semua berwakaf di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, itu akan dikelola menjadi beberapa usaha, di mana hasil usaha itulah yang digunakan untuk membantu operasional dari One Quran Institute ini. Dan insya Allah teman-teman, pahalanya terus mengalir. Setiap huruf yang dihafal, setiap doa-doa santri kepada para donatur dan para muakif, insya Allah itu menjadi keberkahan tersendiri buat para muakif dan para donatur. Dan saya mengajak kepada ayah bunda semua, yuk gabung di gerakan orang baik menjadi donatur, menjadi para muakif lewat Yayasan Wakaf Peradaban Internasional dengan memberikan wakaf produktif terbaiknya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih, yang mau ikut jadi orang baik boleh di-scan teman-teman. Bismillah ya. Bismillah, bismillah. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman kalau scan ini, nanti gabung di sebuah grup namanya Gerakan 50.000 Wakif. Ya. Dan berwakafnya boleh mulai dari berapapun. Ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau rutin, minta di reminder sama admin boleh. Nanti ada checklistnya tuh, bersedia di reminder misalkan. Nanti tiap bulan ada yang ngingetin, Bu, sudah waktunya nih berwakaf misalkan. Silakan, ini peluang buat kita semua ya. Nah teman-teman semua yang mau ke rekening ada dua ya. Ini admin juga sudah di kolom chat. Ada rekening wakaf produktif yang 222 222 5542. Ya boleh ke situ teman-teman semua, atau ke sini nih. Saya juga nampilin yang ini nggak apa-apa ya. Karena yang di form ini saya nggak tahu nih, di form ini juga ada rekeningnya. Boleh dua-duanya, salah satu boleh lah. Yang di admin boleh, yang di kolom chat, atau teman-teman mau screenshot ini juga boleh. Barangkali suatu hari nanti punya kelebihan rizki, pengen punya bekal abadi yang bukan hanya infak biasa tapi jadi amal jariah. Insya Allah teman-teman, ini jalannya ya, ini jalannya. Siap teman-teman, bareng-bareng ya, kita bahagiakan anak-anak yatim kita bahagiakan guru-guru ngaji kita, dan kita perlu cara cerdas. Nggak bisa kita ngandelin diri sendiri, kita nggak bisa ngandelin hanya penghasilan kita butuh bangun sistem ya, sistem kebaikan yang itu terus memproduksi dan menghasilkan. Dari hasil inilah nanti teman-teman manfaatnya kita akan luaskan insya Allah. Siap teman-teman semua, Masya Allah. Nanti ditunggu ya, kita bareng-bareng. Tidak ada yang kebetulan ya, kita dipertemukan di pertemuan ini. Dari sekian ratus orang yang dapat informasi malam ini, teman-teman yang dapat barangkali ini undangan Allah ya. Agar apa? Agar kita dapat 9 keutamaan sedekah tadi. Diampuni dosa-dosanya, ya, hartanya berkah, kemudian dapat perlindungan Allah di hari akhir. Ya Masya Allah. Ini kesempatan, insya Allah. Yang pengen punya majariah, ayo bareng-bareng. Yang pengen tanya-tanya, boleh japri ke saya teman-teman. Saya lagi punya program nih, insya Allah. Ini peluang bagi teman-teman yang pengen ikutan ya. Ada proyek pabrik pemecah batu nih. Alhamdulillah kita lagi perluasan penambahan mesin. Kemarin sudah eh, kebutuhan dananya sekitar 750 juta. Sudah terkumpul teman-teman, Alhamdulillah atas izin Allah terkumpul sekitar 600 jutaan ya. Masih ada kesempatan buat teman-teman orang baik ya, untuk mencukupkan, barangkali ada yang mau ikutan. Nanti dari situ insya Allah profitnya sekitar per bulan, mudah-mudahan ya ini tercapai ya 20-30 juta, dan setahun kalau dikali tinggal dihitung aja tuh, berarti ada potensi 200 sampai 300 juta lebih. Dan ini bisa kita gunakan untuk kebermanfaatan tadi tuh, buat anak yatim, guru ngaji, orang-orang yang mungkin kelaparan nanti, termasuk kita punya gerakan Masjid Kinclong dan lain-lain.
Nah, dari sini dana-dananya. Ayo teman-teman kita bikin aset-aset jariah. Yang mau ikutan boleh hubungin admin atau nomor saya silahkan ya. Yang mau tanya-tanya ke saya juga boleh. Ya, silahkan teman-teman. Terbuka untuk diskusi tentang wakaf ya. Ini saya ketik di kolom chat kalau mau yang bertanya langsung ke saya tentang perwakafan insya Allah. Yang mau kunjungan langsung ke Oki mau nyerahin langsung. Mas Dedi saya ada perusahaan mau nyerahin CSR. Boleh nggak saya CSR-nya pakai dana apa ke wakaf? Boleh banget. Kemarin kita nemenin ada sebuah perusahaan langsung nyalurin ke Oki ya, Masya Allah. Nah ini bisa jadi teman-teman sesekali CSR-nya itu bukan hanya infak tapi juga bisa wakaf ya. Mungkin itu teman-teman ya bagi yang ingin jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan dan saya bersyukur banget hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua dan teman-teman jangan hanya cukup di sini kebaikannya. Ya saya juga ngajak teman-teman untuk menyebarkan informasi-informasi kebaikan yang ada di grup-grup. Yuk sampaikan ke banyak orang. Bisa nggak sih kita sedekah 1 miliar, berwakaf 1 miliar tanpa harus sedekah 1 miliar? Bisa nggak teman-teman? Ternyata caranya bisa. Gimana? Dengan cara ngajak sebanyak mungkin orang sedekah atau wakaf sampai 1 miliar. Maka kita sama saja sudah bersedekah 1 miliar. Wah, menarik ya. Jadi dakwah itu keren banget. Banyak kebaikan, ya multi level amal itu ya di dakwah. Dakwah, sedekah, wakaf. Ayo sebarin, sebarin. Ajak orang lagi, ajak orang lagi. Mungkin orang itu yang berwakaf, tapi karena ajakan kita, dia dapat pahala wakaf, kita yang ngajak juga dapat transferannya. Ya pasif income, Masya Allah. Insya Allah. Barakallah. Teman-teman, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk bermanfaat, baik dengan sedekahnya, dengan wakafnya, ya. Dan wakaf itu dua ya teman-teman, ada produktif, ada sosial. Yang mau wakaf sosial juga boleh. Kita juga lagi bangun masjid, ya, di Sagala Herang. Bagi yang mau wakaf sosial juga boleh. Intinya banyak peluang kebaikan di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Yuk bareng-bareng wujudkan itu semua. Terima kasih atas perhatian hari ini. Saya kembalikan ke Ustadz Ergi dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100 ribu nih sedekah, sama 100 ribu wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada. Dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100 ribu, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100 ribu misalkan, kumpul ada 50 ribu orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu, wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin? Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50 ribu muwakif alumni PP wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50 ribu muwakif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jazakumul khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Dedi yang telah membersamai kita malam hari ini, Ayah Bunda. Masya Allah ini sudah disampaikan 10 keutamaan nih Bunda. Alhamdulillah sudah kita dengarkan, kemudian sudah kita catat juga. Bahkan yang paling Masya Allah tuh harta kita sekarang masih hidup, terus kemudian ketika kita berwakaf maka akan memberikan keberkahan. Dari poin pertama yang tadi Ustaz Didi sampaikan dan juga di poin ke-10 insya Allah kelak ketika kita meninggal kemudian sebelumnya kita berwakaf semoga ini menjadi wasilah dibebaskannya kita dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah. Barangkali ayah bunda, abang kakak semuanya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya
eh, kurang jelas apanya, nah itu boleh langsung ditanyakan. Mumpung masih ada usaha ada di sini, karena izin cerita sedikit. Alhamdulillah Irgi alumni angkatan ketiga nih Bun di Santri Oki merasakan ya kebermanfaatannya baik itu dari kitab-kitab, baik itu dari Al-Quran, kemudian baik itu dari fasilitas ilmu dan juga tempat tinggal itu kan dari orang-orang baik yang berwakaf. Masya Allah, tabarakallah. Jadi santrinya ngafalin Quran, kitanya dapat pahala hafalan Quran. Hebat Sekarang, banget, Masya sekarang Allah. angkatan Ini berapa Ustaz Irgi? keutamaan. eh, nah, Sekarang angkatan Ustadz berapa? sekarang 6. itu angkatan masuk 7, 7. masuk angkatan 8. Oh, udah 8 nih, Ya, Masya Allah. angkatan 7. Angkatan 7. Masya Allah. Angkatan 7 hikmat sekarang yang belajar angkatan 8. Masya Allah. Setiap angkatan 200, 100. Se, se itu 60 orang, 60 sekitar 60. 60 sama 100 ya. Masya Allah ya. Masya Mudah-mudahan jadi Allah. amal jariah buat para donatur dan muakif nih yang terus support kegiatan ini. Masya Allah. Yuk, yang belum ikutan sayang nih kalau nggak ikutan ya. Masya Allah. Peluang amal Alhamdulillah. solehnya luar biasa nih. Dan lulusan-lulusan Oki seperti Ustadz Irgi hari ini nih. Jadi pengajar ya. Luar biasa. Berkah-berkah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah ini Bunda Ayu, gak terasa sahabat seperjalanan sudah berapa tahun. Nah ini ada juga apa Bunda Asuh. Nah seperti teman-teman Bunda Ayu ya di sahabat seperjalanan, Masya Allah. Nah ini apa dulu Irgi ini ya apa diasuh dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih diperhatikan oleh bunda-bunda, Masya Allah, tabarakallah. Dan bukan hanya itu, ternyata tadi apa Ustaz jadi mention Masjid Kinclong. Nah, ternyata ya Bunda di luar sana ada orang-orang yang setiap hari membersihkan masjid. Setiap hari membersihkan masjid, rumah Allah diberikan ya operasionalnya untuk membersihkan masjidnya. Itu dari siapa? Tentunya dari orang-orang yang berwakaf ke Wakaf Peradaban Internasional. Masya Allah, tabarakallah. Ini masjidnya udah apa? Udah mau banyak jemaah sholat, kita dapat pahalanya, santrinya kita dapat. Terus apa lagi Ustaz? Ini banyak banget. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Silakan yang belum gabung, Ayah Bunda masih ada waktu. Bisa diklik ya di bit.ly Wakaf Bekal Abadi. Semoga Allah berikan keberkahan sesuai dengan apa yang disampaikan guru kita Ustaz Dedi. Ada yang ingin bertanya? Barangkali Dan yang tanya tuh di kolom chat dilihat tadi Irgi. di Busri di kolom komentar. Untuk ikutan Kan wakaf Ustaz boleh boleh sebulan dilihat sekali. dan Boleh. dijawab. Ya ada yang nanya nih, untuk wakaf boleh sebulan sekali transfernya boleh banget. Ya sebulan sekali, seminggu sekali, 2 bulan sekali nggak apa-apa. Intinya teman-teman mulai malam ini komitmenkan, tekadkan ya Rob, izinin hamba untuk bisa mudah sedekah dan wakaf. Ya, jadi Allah biar nanti setting hati kita, rizkinya, semuanya dimudahin. Karena kita bisa beramal soleh juga atas izin Allah sebenarnya. Maka banyak-banyak minta sama Allah untuk kita diistiqomahkan ya teman-teman semua insya Allah jadi boleh ya teman-teman silakan save aja nomornya rekeningnya kapanpun teman-teman lagi ada rezeki pengen wakaf pengen sedekah boleh rekeningnya ada ready semua karena yang sedekah wakaf ini akadnya beda kalau sedekah itu pasti habis nah wakaf ini kita jadikan aset-aset yang itu insya Allah jadi bekal abadi yang terus memproduksi amal soleh tentunya ya yang ini jadi amal jariah buat para muwakif ya kalau orang yang berwakaf tuh disebut muwakif. Nah teman-teman silakan yang mau komitmen 1 juta per bulan 1 juta ya dan komitmen dicicil tiap bulan atau lebih dari itu juga boleh. Jadi nggak ada patokan angka sebenarnya. Wakaf tuh fleksibel tapi kita malam ini coba dibikin target minimal ya. Walaupun nanti ternyata belum sampai 1 juta terus kita meninggal insya Allah 1 jutanya udah dicatat sama Allah. Nah, itu linknya ada di kolom chat. Silakan diklik aja, diisi datanya. Nanti kalau memang diizinin, ada tim WPI yang akan menghubungi ayah bunda setiap waktu yang disepakati tadi, insya Allah. Boleh banget, Masya Allah, dari Rumah Quran Depok. Nah, kita juga punya program, teman-teman doain ya nih, RQ Depok, doain. Kita punya goals besar. Jadi salah satu pengelolaan wakaf produktif kita itu di sewa mobil.
Ya, jadi sewa mobil, uang wakafnya dibeliin mobil, mobilnya disewain. Hari ini disewain ke salah satu ekspedisi, sewanya 4,3 juta. Nah, kita niatkan satu mobil support satu rumah Quran. Nah, kita hari ini ada 42 rumah Quran. Target kita punya 40 mobil berarti. Satu mobilnya berapa Mas Dedi? 170 juta. Dari 170 juta, setahun menghasilkan kurang lebih 50 jutaan. Oh, ini Masya Allah. Ya, kebayang ya teman-teman. Ini jadi amal yang produktif, Insya Allah. Nah, jadi yang mau ikut silahkan teman-teman semua. Itu tinggal diklik. Yang boleh di-share, Masya Allah. Bu Ayu bantu share, bantu suksesi program ini. Mudah-mudahan jadi program kebaikan. Ada teman, ada saudara. Ya, jangan-jangan kita mah cuman jadi calo-calonya aja. Ya, nanti yang banyak sedekahnya teman, saudara, kita dapat pahalanya juga. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kayaknya kalau di atas saya lihat hampir sudah terjawab semua ya. Kalau auto debit, teman-teman bisa langsung ke banknya ya. Dan biasanya dipotongnya kemana juga boleh di bawah rekeningnya. Nanti mereka biasanya minta tanda tangan untuk ngisi formnya. Kecuali yang infaknya ke bank tersebut ya. Itu biasanya ada di otomatis, ada di sistem. Siap. Terus ada yang nanya juga pahalanya pengalir kalau misalkan kita wakaf untuk orang lain ya. Insya Allah teman-teman, ya setiap kebaikan itu jadi sedekah. Kalau kita niatin buat orang lain, pahalanya juga nyampe kepada yang dituju, insya Allah. Insya Allah. Nah, tuh dari tim admin sudah ada budgetnya, insya Allah teman-teman. Kita alhamdulillah sudah berjalan. Kita akan mulai merambah ke RK. RK doain ya. Dari RK Depok dan bantu juga nih RK Depok untuk mensyiarkan. Kita bikin sistem wakaf produktif untuk Rumah Quran Depok nanti. Ini Bang Rijal nih yang di Depok nih. Mohon dipantau ya. Kita mulai nih insya Allah. Yuk, bismillah, bismillah. Semangat, semangat. Saya paling semangat kalau udah bahas ini nih. Karena ya saya nggak tahu teman-teman usia saya sampai kapan ya. Eh, Bisa jadi ya namanya umur nggak ada yang tahu. Tapi minimal saya sedang berusaha mempersiapkan bekal abadi. Ya, salah satu warisan terbaik yang mungkin saya kalau dari sisi harta nggak punya banyak. Ya, saya berjuangnya di sini. Edukasi, ngajakin orang, ya mudah-mudahan jadi amal soleh yang pahalanya terus mengalir gitu. Bareng-bareng lah, insya Allah kita bareng-bareng di sini. Berkah, berkah. Enggak, ada lagi cukup kayaknya. Pokoknya kalau ada yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan japri. Ya kalau saya pas lagi luang, insya Allah saya langsung jawab. Kalau pas lagi ada kegiatan, mohon bersabar. Gitu ya. Barakallah. Alhamdulillah. Silahkan Bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau misalnya penyalurannya kemana. Nah, itu boleh ditanyakan. Dan ini pun pernah lihat nih Bun, Masya Allah ternyata ada lingkaran ya, berapa persen ke penyaluran ke yatim village, kemudian ini, itu ada Bun, Masya Allah. Sangat detail laporannya, senang banget. Ini ada pertanyaan Ustaz, dari Pak Samsudin Sidik. Kalau kita wakaf atas nama orang tua, pahalanya buat siapa Ustaz? Oke. Dan ya, Ya, tadi silakan sudah Ustaz. saya jawab di kolom chat kalau nggak salah, Pak Sidik ya. Insya Allah pahalanya ngalir ke orang tua dan juga insya Allah kita juga dapat pahala kebaikannya karena sudah menjadi anak yang berbakti ya. Ridhonya Allah adalah ridhonya Masya orang tua. Allah. Jadi kalau ada urusan orang tua mah Masya Allah lah ya, kita harus memberikan hadiah terbaik dan balasan bagi anak-anak yang soleh dan soleha ya ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, beres urusan kita. Insya Allah bahagia dunia akhirat ya. Insya Allah. Semangat, yuk kita kasih bekal terbaik buat teman-teman ya, buat orang tua kita ya teman-teman. Dari rekening suami boleh selama udah diizinkan. Infak sodakoh ya teman-teman, intinya
infak, zakat, wakaf itu tidak, kalau ditanya mana yang lebih penting, tentu yang wajib. Ya, yang wajib jangan sampai lupa. Tapi mana yang harus dipraktekin? Tiga-tiganya harus dilakuin, gitu. Karena tiga-tiganya ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita sebagai umatnya ya mencontoh Rasulullah. Ya zakatnya dijalanin, infaknya dijalanin, ya, wakafnya juga dijalanin. Kenapa? Karena kita kadang butuh juga P3K, betul nggak sih? Nah, P3K itu pakainya apa senjatanya? Pakainya infak, pakainya zakat. Tapi untuk jangka panjang, untuk kebangkitan ekonomi umat, itu pakainya adalah wakaf. Itu teman-teman semua. Kurban boleh, intinya sedekah boleh atas nama orang tua ya teman-teman. Apapun bentuknya, termasuk kurban dan lain-lain. Boleh, boleh. Yang mau nitip kurbannya agar bisa ke pelosok-pelosok juga boleh. Pokoknya di Wakaf Peradaban Internasional, one stop solution untuk amal soleh. Wah, mau kurban ada, zakat ada gitu ya. Tapi yang paling utama kita punya bekal abadinya, insya Allah. Ini saya mau tampilin terakhir mungkin ya teman-teman, salah satu penyaluran ke rumah yatim. Salah satu cara membahagiakan orang yang berjasa kepada kita adalah dengan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang bermanfaat. Insya Allah itu udah bikin orang-orang sekitar kita merasa bahagia. Adanya diri kita ini memberikan kebaikan dan manfaat. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, ya, kakak mewakili dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional hari ini ingin menyampaikan ya tanda cinta dari para muwakif. Jadi muwakif itu orang-orang yang berwakaf. Nah, kemudian wakafnya ini dikelola di peradaban IOA, di unit-unit usaha yang kita miliki, kemudian hasilnya digunakan untuk kebaikan, termasuk untuk adik-adik semua hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan jadi manfaat. Dan titip doa ya untuk para muwakif agar selalu diberi kesehatan juga, kemudian juga dilapangkan rezekinya, diselamatkan hidupnya dunia akhirat. Masya Allah. Gitu. Yuk Bismillah. Habis belajar harus action. Berkah, berkah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi Yatim Village ya Ustaz? Dia tim Village Bogor. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang sudah pernah main ke sana? Silaturahim bersama anak-anak langit, Bunda? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Norek untuk wakaf, maaf terlambat. Baik, insya Allah dibantu oleh admin ya, Ibu Nancy. Tunggu sesaat. Alhamdulillah, ada yang udah pernah nginep juga nih Ustaz, Masya Allah. Bunda Ayu, Alhamdulillah. Bunda Eva juga sudah pernah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah ya, sudah pernah ya. Alhamdulillah, Irgi udah 3 kali ke sana. Masya Allah, selalu kangen. Alhamdulillah. Nah, silakan Bunda Nancy, sudah dikirim oleh admin. Bisa difoto terlebih dahulu atau disalin. Baik, Masya Allah. Berkah, semoga Allah memberikan keberkahan harta ya kepada bunda-bunda, ayah, abang kakak yang hadir pada malam hari ini. Yang ingin disampaikan, silakan Ustaz. Bismillah ya Allah. Ya teman-teman, nasihat terbaik adalah kematian. Nggak ada yang lain sih sebenarnya. Ini ada buku nih, judulnya tuh apa nih? Baca nggak? Aduh, nggak kebaca ya. Oh tuh. Israel bilang ini hari terakhirku, Masya Allah. Jadi kalau udah kita nginget entah kapan gitu ya, nggak ada orang yang pas meninggal itu nyesel kenapa ya saya nggak bikin usaha lebih besar. Nggak ada yang nyesel kenapa ya saya nggak punya uang lebih banyak. Nggak ada yang nyesel kenapa ya saya nggak senang-senang keliling Indonesia, keliling dunia. Nggak ada begitu. Penyesalan cuma satu. Kenapa ya saya nggak maksimalin usia saya untuk ibadah, banyakin amal soleh. Maka
Sebelum itu datang teman-teman, ini momen terbaik. Lagi-lagi nggak ada yang kebetulan. Percayalah teman-teman, kita bertemu hari ini juga atas takdir Allah dan pasti ada kebaikan. Yuk, Bismillah, kita berikan yang terbaik di sisa usia kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Dengan sedekah kita, dengan zakat kita, dengan wakaf kita. Semuanya kita amalkan dan niatkan semuanya karena Allah saja agar semua jadi ibadah terbaik. Barakallah, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, selamat di dunia juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin Mas Ustadz Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi closing statementnya, Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Ya, ada penghujung ya, penghujung itu namanya maut. Nah, semoga Allah mengizinkan kita sebelum meninggal, sebelum pulang kembali kepada Allah, dapat memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dedi. Ketika Allah izinkan kita berbuat baik, khususnya dengan materi, maka kita gunakan dengan berwakaf. Karena itu adalah amalan cerdas. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita, Ustaz Dedi yang telah membersamai kita pada hari ini, malam ini. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Semoga sehat selalu. Semoga terus sehat karena kita selalu membutuhkan Ustaz nih, Masya Allah. Sebagai apa? eh, Butuhnya Allah, penyemangat dan butuhnya penggawa. Allah aja butuhnya. Allah Allah. Insya Allah. Sama-sama Bismillah. Alhamdulillah sebagai makhluk ya, Alhamdulillah ini Ustaz Dedi selalu semangat membersamai. Tentunya ayah bunda semuanya, Alhamdulillah masih ada yang ngingetin, bersyukur. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda, abang kakak yang pada saat ini, malam ini hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada ayah bunda semuanya dan juga senantiasa terus diizinkan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita cukupkan dengan hamdalah Amin. alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami tim Kalam dari WPI pamit undur diri. Sampai jumpa di hari Selasa malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Ada tak orang-orang di luar sana Bismillahirrahmanirrahim. yang lebih istiqomah bangun Barakallahu malamnya, fikum, lebih Ustaz taat Dedi, kepada Allah, Ustaz lebih Irgi bersih dan hatinya, semuanya. lebih baik amal Sehat-sehat. solehnya, lebih sedikit Salam. dosanya. Ada? Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek kebaikan ini? Kenapa kita yang dipilih Allah dalam proyek amal soleh ini? Karena Allah masih sayang sama kita. Kita terjebak atau masuk dalam proyek amal soleh ini. Macam-macam lah. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus pondok tahfiz, ada yang ngurus beras, ada yang ngurus baitul mal, ada yang mengajar. Antum tidak sadar ke itu nikmat dari Allah. Selama ini harus duit ke nikmat itu? Harus saldo masuk rekening ke? Harus pakai barang branded ke? Harus pakai tender proyek ke baru antum anggap alhamdulillah rezeki Allah? Berarti kita bukan hamba yang sesungguhnya, kita hamba marginal. Kalau ada margin baru kenal. Selamat istirahat Bapak Ibu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi